Amerika Serikat terus meningkatkan kehadiran pasukan militernya di kawasan Karibia di tengah memanasnya hubungan dengan Venezuela. Di bawah komando Presiden Donald Trump, hanya dalam 2 bulan AS membangun kekuatan militer besar-besaran di kawasan tersebut. Hingga 23 Oktober 2025, terdapat sedikitnya 10 kapal perang milik Angkatan Laut AS yang beroperasi di sekitar Karibia. Beberapa di antaranya adalah kapal perusak rudal berpemandu, kapal serbu amfibi, serta kapal tanker pengisi bahan bakar di laut. Kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R. Ford juga dikerahkan bersama kapal USS Lake Erie dan MV Ocean Trader, kapal kargo yang dimodifikasi untuk mendukung operasi pasukan khusus dan juga pengintaian. Di udara, AS mengerahkan jet tempur siluman F-35, pesawat pengebom strategis B-52 dan B-1B, serta drone MQ-9 Reaper yang terpantau melintasi wilayah udara Puerto Rico dan Trinidad dan Tobago. Tak berhenti di situ, pesawat intai P-8 Poseidon dan helikopter serbu MH-6M Little Bird juga terdeteksi berada di perairan dekat Venezuela. Lantas apa sebenarnya misi yang tengah dilakukan Amerika Serikat? Perang narkoba atau upaya penggulingan rezim? Pentagon sendiri menegaskan pengerahan ini merupakan bagian dari kampanye perang melawan perdagangan narkoba. Namun, klaim tersebut dipertanyakan sejumlah pakar. Pasalnya, AS mengerahkan skala operasi yang sangat besar. Peneliti senior Chatham House Dr. Christopher Sabatini menilai, langkah ini bukan semata strategi pemberantasan narkoba, melainkan bentuk tekanan untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sejak pemilu Venezuela tahun 2024 yang dinilai AS tidak bebas dan curang, Washington secara terbuka menolak mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden yang sah. Pemerintahan Trump bahkan menawarkan hadiah hingga 50 juta dolar AS atau sekitar 830 miliar rupiah bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Senada dengan Pentagon, Trump juga kerap menyatakan bahwa operasi militer di Karibia ditujukan untuk memberantas pengedar narkoba dan narkoteroris. Trump mengeklaim pada pertengahan Oktober lalu berhasil menghancurkan salah satu kapal yang berisi fentanyl, narkotika sintetis mematikan. Namun, klaim Trump tersebut diragukan banyak pihak. Pasalnya fentanyl umumnya diproduksi di Meksiko, bukan di Amerika Selatan. Sebab ini menuding Trump hanya meminjam bahasa oposisi Venezuela untuk menggambarkan pemerintahan Maduro. Meski sejak 2020 AS menuduh Maduro memimpin jaringan perdagangan narkoba, namun data terbaru dari Drug Enforcement Administration menunjukkan 84% kokain yang disita di AS berasal dari Kolombia bukan Venezuela. Venezuela juga bukan jalur utama penyelundupan narkoba yang lebih sering melalui Samudra Pasifik. Satu-satunya kasus mencolok adalah penangkapan 2 keponakan istri Maduro pada tahun 2016 karena mencoba menyelundupkan kokain ke AS. Namun, mereka kemudian dibebaskan lewat pertukaran tahanan. Pada pertengahan Oktober, Trump menandatangani dokumen Presidential Finding, sebuah izin rahasia yang memberikan kewenangan kepada CIA untuk melakukan operasi tersembunyi di Venezuela dan sekitarnya. Media AS melaporkan operasi tersebut memiliki tujuan akhir untuk melengsarkan Maduro dari kursi presiden. Namun, Trump sendiri menangkisnya saat ditanya apakah CIA diberi mandat khusus untuk menggulingkan Maduro. Trump menyebut bahwa pertanyaan tersebut konyol. Di lain sisi, mantan pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri AS, Ned Price membeberkan operasi rahasia dapat mencakup banyak hal, mulai dari operasi informasi, sabotase, pendanaan oposisi hingga penggulingan rezim.
Pesebat ini menilai Amerika Serikat sejatinya memiliki kemampuan militer yang mumpuni untuk menyerang langsung fasilitas militer Venezuela dengan presisi jika operasi tersebut memang dalam memerangi perdagangan narkoba. Secara teknis, Batini menilai AS bisa melancarkan serangan militer jika mau. Namun pernyataan Trump tentang melihat ke darat membuat para pengamat sepakat bahwa tujuan utama AS saat ini adalah menciptakan tekanan politik dan psikologis, bukan meluncurkan invasi militer terbuka.